Lanjut. Kemarin kita sampai di masih tentang ilmu kalau saya. Ya. Oh, bahayanya tidak paham ya. Bahayanya tidak paham. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang manusia yang bersifat lupa atau bersifat lalai ini dalam surat Ar-Rum ayat 6 dan 7 ya. Ini ayat surat Ar-Rum ini Masya Allah, kalau kita kaji ya, Allah saja melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW, gulibatir Rum ya, itu kemenangan bagi kaum Romawi. Padahal Romawi belum beriman masa itu. Romawi masa itu belum beriman. Kenapa Al-Quran menyatakan kemenangannya? Bahasa kita nih, Al-Quran melewati lisan Rasulullah menyatakan bahwa gembira dengan kemenangan Romawi. Kenapa? Karena Romawi ini masih bertuhan. Meskipun dia menyembah agama lain bahasa kita, tapi dia masih menyembah Allah. Meskipun lewat agama Kristen, Katolik dan lainnya, tapi dia masih mengakui adanya Tuhan. Nah, sedangkan musuhnya yang lawan daripada Rum masa itu adalah mereka tidak bertuhan, tidak percaya sama Tuhan. Maka Allah masih senang dengan orang yang bertuhan ini. Ya itu ya. Bukan itu pembahasan kita. Ya, Allah berfirman surat Ar-Rum ayat 6 dan 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna aksaran nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui ya. Ini Al-Qur'an yang mengatakan kebanyakan manusia itu tidak tahu, tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang nampak saja, yang zahir, ya, zahiran minal hayatid dunya. Dari kehidupan dunia ini dia tidak tahu. Wahum anil akhirati ghafilun. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Kelalaian ini berawal dari tidak pahamnya seseorang tentang suatu masalah dan khususnya ilmu agama. Jadi arahkan ya anak-anak kita, sebenarnya tidak usah bahasa kita anak-anak kita ini masih harus terus belajar minalahdi ilalahdi, dari ayunan itu sampai mati kita masih belajar. Jadi tetap belajar terus, catat bahasa yang penting ya, baca buku ya, arahkan. Kenapa? Kelalaian itu bermula dari ketidakpahaman, tidak ada ilmu, tidak paham. Saya tidak bilang bahasa yang di sini bahwa, tapi saya tidak bilang bahwa tidak paham ilmu agama ini, sudah tidak tahu. Dia buat ini tidak tahu. Bahkan ada yang datang sama kami, seorang perempuan yang dia menikah, orang tuanya tidak tahu. Dia tanya gimana Ustaz hubungan pernikahan kami. Saya nih tidak mau ngomong tidak sah, nyinggung perasaan dia. Cuman saya bilang alangkah baiknya, dan kalau kau mau berkah hidupmu, saya bilang ya kau bawalah suamimu untuk pulang ke tempat orang tuamu, terus minta dinikahkan lagi supaya dapat buku nikah juga. Kamu kan dinikahkan belum ada buku nikah juga. Ini bahasa halusnya, bahasa kasarnya. Pulang kau tidak sah nikahmu, itu bahasa kasarnya. Cuman kami bilang pulanglah ke orang tuamu, suruh dia nikahkan di KUA apa, dapat buku nikah, kan itu lebih baik. Padahal bahasa kasarnya tidak sah nikahmu, tuh balik kau nih. Cuma kita tidak mau menyinggung perasaan orang ya. Kenapa ini? Tidak paham, tidak tahu ilmunya bahwa nikah itu harus ada wali nikah itu wajib hukumnya. Orang tua, paman, kalau tidak ada orang tua pamannya wajib hukumnya. Kalau tidak ada wali tidak sah. Nah nanti ada namanya taukil wali, penyerahan wali dan lainnya, itu bukan itulah pembahasan kita. Dari banyak kita sampaikan gini nih, biar yang tanya dalam hati, selalu ini dibilang bukan pembahasan kita itu. Iya, kami karena ilmu saya kulit-kulitnya aja, saya tidak tahu ilmu dalamnya, jadi itulah alasan saya untuk menutup. Saya bilang itu bukan pembahasan kita. Lanjut ya. Berkata Imam Al-Hasan Basri, bukan anggota DPR itu ya, saya tidak promosi.
Lantaran terlampau mengenalnya dunia dan urusannya, seorang bisa mengenal beratnya uang atau dirham tanpa melihatnya. Jadi dia tidak melihat ini, hanya mendengar berita di sana ada emas, di sana ada uang, keuntungan besar, oh di sana gaji besar. Orang akan lari. Walaupun dia belum melihat kepastiannya, ya kan? Tetapi manakala ditanya tentang syariat, di sini lebih ringan dia. Syariat bersuci, berwudu, bagaimana yang betul, ya, ataupun sholat yang betul, ia hanya bisa menggelengkan kepala karena tidak tahu. Kurang tahu ya, saya tuh wudu hanya ikut-ikut aja. Tidak tahu saya sunnahnya berapa, makruh-makruhnya itu tidak tahu saya. La ilaha illallah. Ini terjadi di kalangan muslim kita. Kalau tidak percaya coba lah nanti. Coba siapa? Atau nanti ketemu teman kau tanya. Siapa lagi? Dimas. Coba tanya teman. Coba tanya. Syarat wudu itu berapa aja? Paling dia bilang, kurang tahu ya, itu hari di sekolah lupa saja. Ya? Kenapa ilmu ini harus belajar? Lanjut. Kesimpulannya bahwa di bahasanya kebodohan adalah sumber kecelakaan dan bencana baik di dunia maupun di akhirat. Kebodohan kita ini itu adalah sumber malapetaka, bencana di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia dia tidak paham, dia buat sembarang, habis itu kena tangkap dia karena perbuatan yang dia buat ini. Ya, dia nak tangkap masuk penjara, susah, di penjara dipukulin lagi sama bos-bos geng penjara, gangster penjara kan, dipukulin dia, oh sengsara hidupnya, sudah di penjara, disengsara lagi dia hidup, karena tidak ada ilmu, dia buat dosa, curi dan buat itu sehingga ditangkap polisi masuk penjara. Itu di dunia, kalau dia tidak tobat di akhirat, belum dia kena, campak kan dia karena dosa-dosa. Ya, kenapa? Kebodohan, tidak pahamnya tentang ilmu, khususnya ilmu agama. Ini wajib belajar memang dia. Ya. Lanjut sedikit ya. Bahkan untuk sekalipun musuh-musuh daripada orang yang tidak paham ini berkumpul untuk mencelakakannya, tidak sama bahayanya seperti orang yang tidak paham ini membahayakan dirinya, sebagaimana digambarkan oleh semuanya ya. Jadi lebih bahaya kebodohan kita ini, bahasa kita tidak paham kita ini, kebodohan kita itu lebih bahaya daripada musuh-musuh kita yang menyerang kepada kita. Lebih bahaya kebodohan kita ini daripada orang-orang musuh-musuh yang menyerang kita. Sehingga ada satu ungkapan, memerangi kebodohan itu jihad besar sekali. Ya, bukan itu pembahasan kita. Ada syair mengatakan, ma yablugul a'da'u min jahil, ma yablugu jahilu min nafsi. Apa yang bisa dibuat oleh musuh terhadap orang yang bodoh itu tidak seimbang dengan apa yang dibuat si bodoh ini yang tidak paham ini terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi kadang orang yang jahat sama kita, musuh kita paling melukai, ya kan, badan kita, bahasa kita memukul kita atau membuat kita celaka. Tapi kebodohan kita itu lebih bahaya, bisa menyelakakan kita di dunia, di akhirat. Syair yang lain mengatakan, wa fil jahili qoblal mauti mautun li ahli, fa ajsaduhum qoblal kuburi kubur. La ilaha illallah. Orang yang tidak paham itu telah mati, bahasanya dia telah mati, sehingga wajar kalau kemarin sempat saya katakan juga bahwa Imam Syafi'i mengatakan kepada anak muda, ya anak yang umur begini nih, yang pokoknya dia masih belum umur muda lah, 30-an ke bawah nih, tidak mau belajar agama, tidak mau belajar ilmu agama, maka Imam Syafi'i mengatakan kasih dia arba'atu takbiran. Anggap dia mati, sholat jenazah dia 4 kali takbir, kasih dia 4 kali takbir bahwa dia anggap dia sudah mati. Ya, sholli hadal mayit akbaratu takbir, 4 kali takbir itu anggap dia mati. Ini deh, orang yang tidak paham itu telah mati meski ajal belum menjemputnya, dan tubuhnya adalah kuburan meski ia belum dikubur.
Ini syair, orang-orang alim yang membuat syair, ya begitu. Ya, dikatakan dia mati, meskipun ajal belum menjemput dia, tapi jadi sebagai orang mati, tidak ada gunanya sudah. Terus dia ini sudah dikubur bahasanya, walaupun dia belum masuk ke dalam kubur yang sebenarnya. Ya, saya kasih selesai sedikitnya. Nanti besok buat baru. Tambahan lagi, kebodohan yang tercela pada umumnya ialah apabila seorang itu bodoh terhadap kewajiban-kewajiban, ya. Yang terutama dan banyak orang yang tidak tahu masalah yang wajib, sholat 5 waktunya, ya, mandi wajib. Ini habis tidur sama istri pergi sholat Jumat. La ilaha illallah. Kenapa tidak tahu? Langsung wudhu aja. Sholat Jumat tidak sah. Malaikat bilang, aduh. Ya, kenapa tidak paham pentingnya itu belajar ilmu agama, ya. Kewajiban yang diberitakan oleh Allah kepadanya, ya, dia tidak tahu. Waspadalah, jangan berlaku tidak paham seperti itu. Di sini saya dibilang bodoh, saya tidak bilang bodoh, ya. Tidak paham seperti itu. Selamatkan diri kita dari belenggu kebodohan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Ingatlah, kita tidak wajib menuntut segala ilmu pengetahuan. Tidak wajib juga kita belajar semua ilmu, ya. Cukup bagi kita mempelajari yang perlu dan wajib. Cukup bagi kita itu sudah dianggap, ya lumayan lah kamu sudah belajar. Apa namanya nih, yang wajib sudah kau tahu, yang sunnah sudah kau tahu, yang umum-umum sudah tahu, itu tidak juga kita dituntut. Ini maksud perkataan ini, ya, saya jangan bilang nanti tidak boleh belajar ilmu aja, bukan itu. Maksud perkataan ini ialah tidaklah wajib menuntut semua ilmu. Itu artinya menuntut ilmu itu tidak diberatkan, tidak harus kau belajar full 1 hari mengejar ilmu, betul, tidak. Ini tidak memberatkan maksudnya, ya, jangan salah paham. Maksudnya di sini ini adalah dia bilang supaya tidak memberatkan kamu, jangan kamu sampai ilmu-ilmu sihir pun mau dipelajari semua, bukan itu, ya. Maksudnya ini adalah mengatakan bahwa kamu belajar ilmu semampu kamu, sesuai yang untuk kewajiban kamu, untuk yang sunnah-sunnah, ya, ilmu-ilmu umum tentang agama khususnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dan cukup bagi kita mengetahui yang wajib, ya. Mungkin ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala makarana wa rahmatullahi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.